Mimpi menjadi guru. Menggapai mimpi merupakan kisahku untuk memberitahukan bahwa sejak kecil aku sudah memiliki mimpi. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari kisahku ini. Semenjak kecil aku memimpikan menjadi seorang guru. Saat itu aku mengikuti kegiatan kedua orang tuaku, yaitu mengajar. Ayah dan ibuku setiap pagi berangkat ke madrasah. Saat usia 6 tahun saya ikut belajar pada sekolah taman kanak-kanak. Ternyata saat itu tenaga pengajar di taman-taman kanak-kanak adalah salah satunya ibuku. Ada pengalaman yang menarik saat belajar di taman kanak-kanak. Yaitu metode belajar sambil bermain. Ada permainan yang sangat terkesan, diantaranya adalah berebut bangku atau kursi. Dibentuklah satu kelompok terdiri dari 5 orang. Permainan ini cukup menarik dan berkesan bagiku dan teman-temanku. Setiap kelompok diberi tempat 4 kursi. Jadi ada 1 orang yang tidak mendapat kursi. Permainan perebut kursi namanya. Melatih ketangkasan, motorik kasar, koordinasi mata, tangan, dan kaki. Siapa yang tidak mendapatkan kursi, konsekuensinya adalah bernyanyi atau menghafal surat Al-Kafirun. Barakallah ya anak-anak yang soleh dan solehah. Setiap kali aku kalah dalam merebut bangku atau kursi, disitulah aku mendapat hukuman untuk bernyanyi. Atau menghafal surat Al-Kafirun.
Saat itu aku lebih memilih hukuman untuk bernyanyi. Lagu favoritku yang kunyanyikan adalah Gelang si Patu Gelang. Mari kita coba bernyanyi bersama-sama. Gelang si patu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Selanjutnya dengan bertambahnya usia 6 tahun ke 7 tahun, masuklah aku ke jenjang berikutnya, yakni di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Di madrasah ibtidaiyah ternyata tenaga gurunya lebih banyak dibanding di taman-taman kanak-kanak. Semoga Allah memberikan kesehatan keberkahan kepada guru-guru yang telah memberikan ilmu. Amin. Hidup ada enggak? Amin ya robbal alamin. Pada waktu berada di kelas 1, aku belajar dengan semangat yang tidak pernah lelah. Setiap hari aku menghafal huruf A, I, U, E, O menjadi nyanyian pada saat itu. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Pada saat itu aku merasa senang belajar bernyanyi. Banyak kisah yang tidak bisa kuceritakan saat berada di kelas 1. Sampai kelas 6 madrasah ibtidaiyah. Tetapi ada sepenggal kenangan saat ujian. Pada saat ujian, aku dan teman-temanku pergi ke tempat ujian dengan naik sepeda. Jaraknya cukup jauh karena tidak seperti biasa di sekolah kita, tetapi pada saat ujian pindah ke sekolah yang lain. Di Kecamatan Bukateja. Perjalanan dari sekolah biasa menuju sekolah ujian kurang lebih 5 atau 10 kilometer. Hal ini membuat keputusan untuk menggunakan sepeda secara bersama-sama ke tempat ujian tersebut. Setelah selesai ujian, ada pertemuan di antaranya teman-teman dan guru-guru. Dan guru wali kelas. Ternyata pertemuan tersebut membicarakan perpisahan dan cita-cita yang akan datang. Pada saat pertemuan tersebut ada seorang guru pembimbing yang bertanya kepada hadirin di depan dengan pertanyaan cukup sederhana. Siapa yang ingin melanjutkan sekolah? Semua mengacungkan tangan dari sebagian hadirin. Pak Guru bertanya lagi, siapa yang ingin menjadi dokter? Ada beberapa siswa yang acung tangan. Pak Guru bertanya lagi, siapa yang ingin menjadi polisi? Ada beberapa siswa yang acung tangan.
Pak Guru bertanya lagi, siapa yang ingin melanjutkan kuliah di IAIN Jakarta? Ternyata aku mengacungkan tangannya. Tanpa sadar aku pun berkata dengan lantang, saya Pak Guru. Subhanallah, ternyata setelah 10 tahun saya bisa merasakan kuliah di IAIN Jakarta. Pada saat itu, padahal dahulu saat ditanya aku tidak tahu apa yang dimaksud dari pertanyaan Bapak Guru. Saya hanya mengacungkan tangan saja dan mengatakan, saya Pak Guru. Akhirnya sesuatu menjadi mimpi dalam kehidupanku, yang ingin menjadi seorang guru seperti ayah dan ibuku. Yang saat itu menjadi seorang guru. Pendidikan pun berlanjut SD, Sanawiyah, Aliyah, hingga ke IAIN Jakarta. Darah yang mengalir dalam tubuhku seperti mengalir semangat untuk belajar dari hari ke hari. Kisah ini berlanjut kembali pada kisah perjalananku di saat sekolah di Sanawiyah atau di SMP. Saat itu aku ikut dengan kakak untuk belajar di Sanawiyah yang letaknya cukup jauh, yaitu daerah Jawa Timur, Blok Agung, Banyuwangi jauhnya. Selain bersekolah, aku juga menjadi santri pada pondok pesantren Blok Agung, Jawa Timur tersebut. Dengan kata lain, sekolah sambil nyantri. Tidak lama setelah 3 tahun pindah ke Jakarta untuk belajar pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu Madrasah Aliyah. Saat belajar di Madrasah Aliyah Jakarta, karena kami tidak memiliki biaya untuk mencukupi sekolah, maka kami pun sambil bekerja untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan jajan setiap hari. Usiaku baru 15 tahun dan masih semangat untuk belajar. Maka pekerjaan saat itu apa saja yang penting halal kulakukan demi keberlangsungan belajarku, pendidikanku. Alhamdulillah, dalam waktu 3 tahun Aliyah atau SMA telah aku selesaikan dan berlanjut ke perguruan tinggi. Pada saat itulah aku merasa heran, kok bisa ya masuk ke dalam perguruan tinggi, mendaftarkan diri ke IAIN Jakarta, dan alhamdulillah diterima, lulus. Disinilah keajaiban doa aku rasakan, yang dulu kukatakan kepada Bapak Guru sewaktu masih di sekolah dasar. Doa ini yang diaminkan oleh Bapak Ibu Guru pembimbing saat itu. Seorang guru berdoa merestui muridnya akan bisa menggapai cita-citanya dengan senang hati.
Hal itu aku sebagai bukti cerita ini. Waktu di IAIN banyak kisah yang terkesan di dalam perjalanan menempuh cita-cita. Dengan lika-liku dan tantangan. Salah satu tantangan dalam mencari biaya kuliah adalah dengan bekerja sebagai wirausaha atau sebagai karyawan di perusahaan terbatas PT. Setiap hari aku rutin menjalani aktivitas pagi hari untuk mencari nafkah dan biaya kuliah, sedangkan siang hari untuk belajar menuntut ilmu atau kuliah di IAIN. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saat itu saya memilih beberapa pekerjaan. Salah satunya adalah pelopor berita atau koran. Hal itu kujalani kurang lebih 2 tahun sambil kuliah di 2 IAIN. Sampai pada akhirnya pekerjaan tersebut menjadi legenda dalam kehidupanku. Dari beberapa pekerjaan yang kupilih, ternyata menurutku ringan dan mudah adalah menjadi pelopor koran. Dalam mengatur waktu sambil belajar menjadi pelopor koran atau berita harian. Tiap hari aku mengantar koran kepada masyarakat di sekitar kampus. Dan salah satu dosen pendidikan yang memberikan pelajaran pada kelas kami. Namun karena sibuknya sang dosen tersebut jarang sekali berjumpa di rumahnya. Walaupun ketika pagi hari aku sudah mendatangi rumahnya, kalau sudah siap untuk pergi ke kantor, beliau tidak bisa ditemui, jadi tidak ada waktu untuk berbincang-bincang dengannya. Hanya sedikit senyuman dan sapaan setiap pagi bila pas kebetulan ada di rumah dan beliau sedang menunggu untuk membaca koran yang saya antarkan. Dari hasil penjualan koran tersebut bukan hanya untuk membiayai, melainkan juga untuk membeli buku-buku yang diperlukan. Itu hasilnya juga digunakan untuk membayar kos-kosan atau kontrakan serta makan sehari-hari. Ternyata banyak teman juga yang kuliah sambil menjadi pelopor koran. Bahkan sekarang sudah ada yang berhasil menjadi seorang dokter. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah.
Betapa bangganya aku jika melihat orang tersebut. Memiliki impian memang harus diperjuangkan dengan pemikiran dan tenaga agar impian tersebut dapat tercapai dan dapat diraih dengan gemilang. Namun tidak setiap kita mau meraihnya, karena banyak alasan untuk tidak mau meraih impian tersebut. Sedangkan impianku adalah menjadi seorang guru. Impian itu terus ku kejar dan aku terus berdoa kepada Allah agar untuk mendapatkannya. Berkat kesabaran dan kelutan serta doa yang terus menerus pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya impian itu dapat diwujudkan dalam kehidupan ini. Kisah dalam mengajar sebagai tenaga honorer pun dimulai setelah selesai kuliah. Maka aku melamar ke sekolah pendidikan di sekitar Jakarta tersebut. Alhamdulillah aku diterima menjadi guru honorer di SDN Pondok Benda 3, tepatnya di daerah Pamulang, Tangerang, Banten. Selain itu aku juga menjadi honorer madrasah di sekitar Pamulang. Selain itu aku juga menjadi tenaga honorer di madrasah di sekitar Pamulang, Tangerang Selatan. Pagi hari aku mengajar di SD, sedangkan sore hari mengajar di madrasah ibtidaiyah. Begitulah aku jalani setiap hari, karena beberapa hal akhirnya aku pun mencoba menjadi supir angkot dan meninggalkan dunia pendidikan. Pada pagi hari sekarang sudah tidak mengajar tapi membawa mobil angkot, sedangkan sore hari mengajar di madrasah. Hal itu berjalan beberapa tahun, kurang lebih 3 tahun. Perjalanan menempuh mimpi itu pun masih berlanjut. Setelah 3 tahun, aku kembali ke dunia pendidikan secara full, tidak lagi membawa mobil angkot. Setiap tahun aku pun mendaftar ataupun ikut ujian PNS. Tetapi sudah berapa kali tidak berhasil. Akhirnya aku coba terus pada ujian yang ke-7, alhamdulillah berhasil. Mungkin Allah sudah mentakdirkan dan mengetahui dari keinginan
serta kepantasanku untuk menjadi seorang guru. Pada akhirnya impian tersebut Allah wujudkan di tahun-tahun yang sangat melelahkan. Bahkan aku hampir putus asa dan hampir tidak keinginan melanjutkan cita-citaku. Saat ujian berakhir untuk menjadi PNS, aku memohon kepada ayah ibuku agar Allah memberikan kemudahan dalam ujian tersebut. Padahal selama ini aku tidak mau meminta doa kepada ayah ibuku, karena satu hal, takut merepotkan ayah bunda. Berkat doa ayah bunda dan teman-teman berhasil mencapai cita-cita, yaitu menjadi guru madrasah ibtidaiyah. Pada tahun 2007 diangkat menjadi PNS di Mandalawan, Pandeglang, Banten. Awalnya terasa jauh dari kota, namun beberapa tahun kemudian ternyata dapat dirasakan bahwa tempat atau bekerja adalah tempat yang sangat strategis dan tidak jauh dari kota Pandeglang. Perjalanan dari Kontar menuju Pandeglang hanya 20 km. Hal itu pun ternyata dialami oleh teman-temanku yang tadinya merasa jauh, ternyata tidaklah jauh. Untuk perjalanan dari kota ke lokasi pembelajaran, hari-hari ku jalani dengan doa serta ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti ku ucapkan, dan terima kasih kepada ayah bunda, kepada sahabat-sahabat yang telah mendukung dan mendoakan agar cita-cita serta impianku terwujud dalam kehidupan dan nyata. Kini aku mengemban amanah untuk menjadi seorang guru dan mendidik putra-putri bangsa di tempatku bekerja untuk bangsa, negara, dan agama. Sumpah setia pada saat prajabatan pun aku ucapkan di hadapan pejabat yang mulia bahwa kami siap mengemban amanah demi terwujudnya negeri yang cerdas, baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Kami selalu berusaha menjadi orang-orang yang disiplin dalam mengemban amanah dan selalu berusaha bertanggung jawab dalam urusan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami.
Itu udah tadi tuh. Udah ada tuh. Mengembangkan sifat sosial dan sifat kemanusiaan serta peduli terhadap peserta didik agar mereka menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama serta negara. Berusaha memiliki sifat jujur, adil, amanah, dan tidak pilih kasih dalam memberikan bimbingan, pelajaran, ataupun pendidikan terhadap siswa dan siswi yang ada di Mindua Pandeglang. Menanamkan jiwa serta akhlak yang baik dan menumbuhkan cinta serta kasih sayang dalam kehidupan yang dianut oleh bangsa Indonesia, menjadi contoh dalam perbuatan baik dan menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari di luar madrasah. Meninggalkan segala perbuatan keji dan mungkar, serta perbuatan yang tidak terpuji. Baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, maupun di dunia pendidikan pada umumnya. Mendorong dan memotivasi impian para siswa-siswi yang sedang belajar di madrasah. Membangun kepribadian yang kuat dalam memegang teguh kebenaran dan menegakkan kebenaran tersebut dengan cara yang elegan dan mudah diterima oleh masyarakat. Itulah yang melandasi impianku sebagai seorang guru. Tidak mudah menjadi seorang guru karena harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah, impian terbesarku dari kecil hingga dewasa untuk menjadi guru alhamdulillah impian tersebut tercapai. Aku bersyukur atas tercapainya cita-cita tersebut. Semoga menjadi jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga jalan ini jalan yang baik untuk menjadi petunjuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kisah mencapai impian dari kecil yang kini telah terwujud. Terima kasih atas doa-doa guru-guruku. Yang tentunya berharap agar aku menjadi generasi penerus yang baik.
Sekarang tanggal berapa, Neng? Alhamdulillah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.